membawa perubahan besar pada pengikut dan organisasi, termasuk perubahan visi, strategi, budaya, serta mendorong inovasi. Nah, untuk memahami kepemimpinan transformasional itu kita perlu membandingkan dengan kepemimpinan transformasional. Sehingga kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Jadi maksudnya si kepemimpinan transnasional itu dia hubungan coba balik itu. Jadi pemimpin transnasional itu dia mengetahui mengenali apa kebutuhan dan keinginan dari pengikutnya, dan hal tersebut itu dijadikan sebagai imbalan atas kinerja dari pengikutnya itu. Jadi pengikutnya kalau udah dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebutuhan atau keinginannya. Sedangkan kalau pemimpin itu dia mendapatkan manfaat dari hasil kinerjanya. Oke, sebentar Astuti. Nah, sebelum masuk ke transformasional. Nah, coba dikaitkan dulu antara power, influence, lalu ada keterkaitan dengan transformasional. Nah, sehingga pada saat menjelaskan pemahamannya jadinya utuh gitu. Utuh dalam arti tidak ada informasi yang putus atau yang tersembunyi. Nah, coba. Nah, kalau langsung dibawa transformasional kan bingung dalam arti audiens ini maksudnya apa, lalu kaitannya dengan powers itu apa, kaitannya dengan influence itu apa, mengapa transformasional itu perlu dihadirkan dalam bentuk slide misalnya. Nah, coba Astuti. Jadi power itu kan kemampuan atau untuk mengaruhi orang lain atau pengikutnya. Nah, sedangkan kalau influence itu kan seberapa besar perubahan nyata yang dapat terjadi. Jadi kalau pemimpin itu dia menggunakan powernya sebagai alat untuk menciptakan influence efektif, maka itu dapat membawa perubahan besar bagi para pengikut. Oke, pembukanya prolognya mana, pendahuluan. Jadi ibaratnya gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mudah. Misalnya Astuti disukai oleh mahasiswa TSM. Nah, nggak mungkin kawan, nggak mungkin kan datang langsung tembak I love you Astuti. Nah, pasti kan takut. Nah, pasti kan ada prolognya dulu, yaitu apa? Ya tahu namanya paling tidak, habis itu pendekatan, baru minta nomor WA. Nah, kalau ketika udah pendekatan dinilai, wah kayaknya ada chemistry nih, nah baru menyatakan. Nah, begitu juga sama dalam hal kita menjelaskan, kan ada urutannya. Nah, tidak mungkin langsung transformasional adalah bla 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 bla. Nah, supaya nyambung ini ke transformasional, berarti kan harus ada yang dibuka dulu. Nah, yang dibuka itu apa? Berarti pendahuluannya, latar belakangnya. Nah, supaya orang mengerti, mengerti sehingga pada saat menjelaskan transformasional, audiens jadi paham, oh jadi transformasional ini ada keterkaitannya dengan powers dan influence. Nah, seperti itu. Nah, kayak tadi saya kasih contoh, misalnya kalian sudah dewasa, misalnya suka lawan jenis, kan nggak mungkin I love you baby. Nah, pasti kan ada pendekatan-pendekatannya dulu. Nah, apa? Ya paling tidak perkenalan, namanya siapa, udah kenal baru ketemu, habis ketemu intens frekuensinya baru kira-kira gimana ini, perlu dinyatakan atau enggak perasaannya. Nah, begitu juga sama dalam slide PowerPoint kan, ada pendahuluan. Nah, coba Astuti.
Ayo belajar, salah nggak apa-apa. Nah, coba kalau gitu dibantu coba sama Mubarok. Mubarok coba bantu. Kayak seperti apa tuh? Ayo Mubarok. Ayo dicoba. Nah, coba Mubarok dibantu. Pembukaannya gimana? Yang dimulai menarik. Assalamualaikum. Itu masalah bukan pembuka. Bukan itu salah, kalau salah Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Orang Hindu, Om Swastiastu. Salah. Nah, coba ini Suryo 16. Nah, coba kasih berikan contohnya pembukaan mau yang menarik gimana sih supaya bisa nyambung ke strategi transformasional. Kadang yang penting dibutuhkan yang namanya perubahan. Jadi dengan adanya leadership yang mampu membawa perubahan, kita lain Pak. Oke, coba Jafar, seperti apa? Nah, coba dibantu nih supaya pendahuluannya nyambung dengan ini tadi. Nah, oke seperti ini misalnya. Tadi kan sudah bahas tentang power influence. Nah, kita bisa dimulai misalnya contoh di dalam suatu organisasi, apapun bentuk dan jenis organisasi pasti memerlukan adanya leadership. Leadership ini adalah nilai kepemimpinan yang harus ada dalam organisasi. Tanpa kepemimpinan, maka organisasi tidak akan tercipta. Untuk itulah, maka kepemimpinan harus berfungsi secara efektif. Nah, bagaimana berfungsi secara efektif? Menggunakan nilai power. Nah, power ini dapat diartikan sebagai nilai kewenangan, kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang digunakan untuk apa? Tentu untuk meningkatkan nilai organisasi, mencapai tujuan, mencapai sasaran,
peningkatan kinerja dan produktivitas. Oleh sebab itu, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki pemimpin harus digunakan secara tepat. Nah, yang nantinya berguna bagi apa? Bagi organisasi, dalam arti untuk mengendalikan, untuk merencanakan, untuk mengambil keputusan, dan melakukan evaluasi. Nah, inilah upaya yang dilakukan pemimpin agar dapat menggunakan nilai kekuasaan dan kewenangan. Nah, nilai kekuasaan dan kewenangan ini apa? Supaya bisa digunakan, maka pemimpin harus bisa melakukan upaya dalam menggunakan nilai kekuasaan sehingga akan mempengaruhi terhadap sifat atau ciri khas dari pemimpin. Seperti yang kita bahas hari ini adalah transformasional. Nah, jadi nyambung gitu. Transformasional ini apa? Yaitu perubahan. Nah, bagaimana sifat perubahannya? Apakah perubahan ini bersifat permanen? Atau boleh dikatakan menyeluruh? Atau perubahannya itu hanya bersifat sebagian atau temporer, tidak menyeluruh? Nah, sebagai presenter, Anda diberikan kewenangan. Nah, untuk apa? Misalnya untuk diskusi, boleh ditembak. Tembak siapa misalnya? Oh, misalnya siapa? Pak, coba apa itu perubahan transformasional? Coba Pak. Nah, boleh ditembak. Tembak aja nih. Nah, perubahannya apa? Transformasional. Tuh itu perubahan tuh. Oke, nah, coba lagi, nah ini coba apa nih perubahan? Kayak kemampuan perubahan yang termasuk kayak perubahan visi, strategi, budaya, serta perubahan inovasi yang baru. Oke, berarti transformasional ini apa? Bisa perubahan yang sifatnya menyeluruh terhadap nilai kekuasaan, kewenangan, atau power yang digunakan pemimpin untuk melakukan perubahan terhadap keseluruhan nilai organisasi secara radikal. Nah, radikal ini maksudnya keseluruhan, menyentuh nilai aspek-aspek dalam kehidupan organisasi. Nah, perubahannya apa? Misalnya contoh, seperti perusahaan Nokia. Di era tahun 1970, perusahaan Nokia ini bergerak di bidang industri pabrik kertas. Nah, tetapi seiring dengan waktu, di tahun 1985, Nokia ini mengalami perubahan secara total dari perusahaan yang bergerak dari pabrik kertas menuju perusahaan mobile communication. Nah, kalau terjadi perubahan terhadap jenis organisasi, berarti apa? Perubahannya pasti signifikan, menyeluruh terhadap apa? Visi, misi, tujuan organisasi, budaya, strategi, kinerja, produktivitas, perilaku pekerja yang dibentuknya, lalu manajernya, rumusan strategi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah, maka pemimpin menjadi pusat sentral dalam apa? Dalam melakukan perubahan menyeluruh di dalam organisasi. Dengan apa? Menggunakan ini powers, yaitu apa? Kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap organisasi. Tadi seperti visi, misi, tujuan, strategi, kinerja, produktivitas, pencapaian tujuan, budaya organisasi, dan rumusan strategi. Nah, seperti contoh yang lain, kalau saya sebutkan pasti tahu. Toyota. Nah, perusahaan Jepang yang boleh dikatakan perusahaan yang terkenal sudah masuk ke dalam industri global. Nah, Jepang itu dulu pada saat pendirian awal tahun 60-an didirikan oleh orang Jepang, Onoichi. Nah, ini dulu perusahaan industri tekstil. Nah, menghasilkan berbagai mesin-mesin jahit.
Tetapi ketika memasuki era tahun 1970-an, perubahan total Toyota dari industri tekstil, mesin-mesin jahit berubah menjadi industri otomotif. Nah, mungkin saya kurang tahu, mungkin ada kakek kalian yang punya mobil Jepang tuh yang bentuknya masih kaku kotak. Nah itu kijang apa namanya tuh? Kijang kapsul itu adalah kijang generasi pertama yang dihasilkan dari perubahan perusahaan atau industri dari kertas, dari tekstil menuju otomotif. Nah, berarti apa? Nah, pemimpinnya menggunakan kekuasaannya nih untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap visi, misi, strategi, terhadap para manajer, pengikutnya, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Penekanan terhadap produktivitas, kinerja, pasti juga mengalami perubahan. Nah, ini dia. Nah, udah paham Astuti? Nah, jadi nyambung gitu Astuti. Nah, oke, lanjut silakan. Oke, coba lagi Astuti biar nyambung, coba power and influence-nya dikaitkan. Nanti kalau bingung ada Mas Wahyu Rapiyudi yang membantu. Nah, coba. Nah, dikaitkan lagi power dan influence lagi dengan karismatik. Bisa juga dengan ilustrasi atau contoh-contoh. Menginspirasi orang lain. Jadi menginspirasi orang lain itu merupakan suatu power atau kekuatan dari inspirasi itu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya. Oke, nah sebentar, coba Mas Rapiyudi Wahyu seperti apa ini? Nah, kita kaitkan dengan power dan influence. Oke, nah kalau kita bicara karisma ini apa? Karisma juga tidak terlepas dari power. Itu apa tadi? Kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin sebagai sebab untuk bisa apa? Mengendalikan, merencanakan, mengambil keputusan, lalu melakukan upaya evaluasi dalam organisasi. Nah, karismatik ini apa? Nantinya kekuasaan yang digunakan pemimpin bagaimana untuk mempengaruhi para pengikutnya. Kalau dalam perusahaan apa? Karyawan dan manajer. Nah, dengan apa? Dengan kekuasaan dan kewenangan berupa pesona, daya tarik yang dibangun. Nah, supaya bisa menginspirasi para pengikutnya. Nah, daya tariknya apa nih? Kira-kira daya tariknya? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contoh, Mubarok naksir seseorang, daya tariknya apa? Bisa dari kegantengan, bisa juga dari potongan rambut, bisa juga dari uangnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemimpin bagaimana nih? Daya tarik yang dibangun bisa dari nilai visinya. Visinya ini apa? Impian. Apa idealisme yang dibangun dari pemimpin ketika membangun organisasi? Seperti contohnya,
Bill Gates, pendiri daripada Microsoft, dia punya impian sehingga menyebabkan perusahaan Microsoft menjadi terus-menerus berkembang dan mengalami kemajuan menjadi industri yang besar yang bergerak dalam industri software. Nah, apa visi yang dibangun Bill Gates? Bill Gates itu kalau kalian pernah baca artikelnya, pada saat mendirikan Microsoft, dia memiliki impian satu rumah, satu visi di belahan dunia manapun. Akhirnya dari impian itu apa? Dia berupaya untuk memproduksi Windows sebaik mungkin. Nah, sehingga apa? Sehingga impiannya bisa tercapai. Apa? Sekarang kita lihat aja, hampir seluruh perusahaan, bahkan laptop Anda, nah pasti menggunakan Windows. Nah, ini dibangun dari impian. Nah, lalu apa lagi? Dibangun dari kekuatan fakta, logika. Nah, seperti apa nih? Seperti misalnya Steve Jobs. Nah, walaupun Steve Jobs ini dikenal dengan pemimpin yang kasar, nah kalau kalian pernah lihat videonya pada saat dia memimpin rapat di perusahaan Apple, seringkali pada saat diskusi ketika ide-ide karyawan dinilai tidak baik, dia berani untuk memotong pembicaraan atau menyatakan pendapatnya, ide kamu terlalu rendahan, terlalu murahan, masuk sebagai karyawan kamu itu merupakan ide. Nah, walaupun dinilai seperti itu, tapi Steve Jobs ini dikenal dengan pemimpin karismatik. Nah, apa buktinya? Ini dari fakta dan logika yang dibangun kuat. Dari apa? Dari kemampuan Steve Jobs untuk menghasilkan suatu produk yang disukai oleh konsumen dunia atau global. Yaitu apa? Nah, yang sekarang dinikmati yaitu apa? iPhone, lalu laptop yang digunakan iPhone. Siapa yang nggak kenal iPhone? Siapa yang kenal iPhone? Nah, pasti orang kalau menggunakan iPhone atau Xbox pasti akan bangga. Apa buktinya? Contohnya, misalnya pajak sampai dipamerin. Nah, kalau ngobrol, Mas, pesen ayam satu. Nah, emang kenapa Mas lagi saya ngerti? Boba mata dua. Oh, udah harganya. Nah, ini contoh. Dengan fakta, logika, kekuatan yang dibangun berupa apa? Misalnya Bill Gates, Steve Jobs, kemampuan dalam menghasilkan produk yang legendaris, yang disukai konsumen dunia, seperti iPhone, handphonenya, lalu laptopnya berupa laptopnya iBox dengan dia berupaya untuk menyaingi Microsoft berupa apa? Yaitu punya program software sendiri yaitu Macintosh. Nah, ini contohnya. Nah, apa ciri berikutnya nih karismatik? Dari kemampuan menggunakan daya tarik yang berupa komunikasi. Nah, apa contohnya nih komunikasi? Kemampuan untuk berkomunikasi sehingga menginspirasi para pengikutnya. Nah, sehingga pengikutnya mau bersama-sama ikut terlibat dalam melakukan perubahan dalam organisasi dengan daya tariknya. Nah, apa nih komunikasi? Dengan berupa komunikasi. Komunikasi itu kan berbicara. Nah, apa nih kemampuan komunikasi? Oke, menyampaikan ide, pendapat, gagasan, kreativitas, inovasi dalam mengembangkan organisasi atau mempengaruhi pengikutnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh leader. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya saya ambil contoh Soekarno. Nah, Presiden pertama Indonesia yang dikenal juga sebagai pahlawan proklamator. Nah, dia juga disebut sebagai pemimpin karismatik yang memiliki kemampuan dalam komunikasi. Nah, apa buktinya? Buktinya waktu itu, nah ketika Indonesia sedang mengalami konfrontasi dengan Malaysia, nah Bung Karno berani mengatakan, kita negara yang besar, jangan takut terhadap negara apapun. Kita berdiri di bangsa sendiri. Kita memiliki perjuangan yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, yaitu melawan berbagai macam bentuk penjajahan. Nah, kalau Malaysia menginjak-injak kedaulatan kita, sudah saatnya kita angkat senjata. Walaupun sekutu
akan membela. Inggris kita lawan, Amerika kita linggis. Nah, ini dia buktinya. Dan itu apa? Pada saat itu hampir 8.000 pemuda Indonesia ikut bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia secara sukarela untuk ikut dalam perang dengan Malaysia. Tapi tidak jadi. Kenapa? Pada saat itu keburu meletus G30S. Nah, ini dia contoh pemimpin karismatik dalam kemampuan komunikasi. Nah, lalu apa lagi karismatik dibangun? Dari komunikasi, idealisme visi atau tujuannya, lalu dari kemampuan fakta, data, dan logika, apalagi karismatik yang dibangun. Karismatik apalagi kira-kira yang dibangun dari pemimpin karismatik? Disiplin. Disiplin? Enggak, kalau disiplin semua pemimpin wajib. Nah, menentukan keselarasan nilai antara pengikut dan oke. Lalu mampu mendorong untuk keluar dari comfort zone, yaitu nilai kenyamanan. Seperti apa? Seperti contohnya, nah saya pernah saya ambil misalnya seperti pendiri Microsoft. Nah, Microsoft itu selalu berupaya dalam mengembangkan perusahaan Windows-nya. Dia menyatakan, nah Windows ini jangan kalian bangga sebagai manajer dan sebagai karyawan di bidang IT, karena keberhasilan perusahaan Microsoft sudah menjadi perusahaan dunia atau global, di mana memiliki nilai saham terbesar. Nah, tetapi kalian harus berupaya untuk bagaimana memajukan terus Microsoft, karena persaingan akan semakin ketat dan kompetitif. Nah, ini yang dilakukan oleh Steve Jobs. Dengan cara apa? Dengan cara setiap tahun para pekerjanya diwajibkan, apa inovasi yang kamu bisa lakukan. Nah, setiap tahun itu selalu mereka, pemimpinnya atau direktur utamanya atau pendirinya Steve Jobs selalu bertanya, nah apa ide yang kamu bisa berikan untuk mengembangkan produk Windows? Nah, ini dia. Nah, jadi tidak berada di comfort zone, dunia nyaman. Nah, Steve Jobs berupaya untuk produk Windows itu tetap disukai dengan mendorong adanya inovasi. Nah, dengan upaya mendorong keluar dari kenyamanan. Nah, kalau udah nyaman apa? Bahaya. Apa sih bahayanya? Kayak Nokia. Nah, ketika sudah merasa nyaman, produknya disukai, produknya bisa dipasarkan di berbagai wilayah internasional seperti di Asia, Eropa, Amerika. Nah, ketika ada penantang baru pada saat itu Android, apa yang dikatakan? Android pada saat itu hanya semut kecil yang mampu menggigit, tidak mungkin mengalahkan kami, perusahaan yang sudah besar di industri mobile communication yang sudah menguasai 5 pasar di dunia. Nah, tapi kalau karena udah merasa nyaman, apa yang terjadi? Akibat kesombongan dari Nokia, satu persatu penjualan Nokia menurun. Nah, orang sekarang coba, Suryo, saya kasih Nokia 3310, seneng gak? Pasti merasa, geli pak 3310. Bapak zaman sekarang masih saja, anjay pak, kayak gini mah. Nah, pasti seperti itu. Karena kenapa? Nah, karena Nokia ketika sudah nyaman, tidak berinovasi, jadi apa? Tinggal tunggu waktunya diambil alih oleh pesaing-pesaingnya, seperti oleh Android, iPhone, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Kita lihat sekarang Nokia tergerus. Walaupun berupaya bangkit untuk menghasilkan produk handphone, ingin menguasai pasar mobile communication, tetap tidak bisa. Nah, inilah bahayanya kalau pemimpin masuk ke dalam zona nyaman. Nah, apalagi ciri karismatik nih? Ciri karismatik tadi mendorong keluar dari zona nyaman, memiliki kekuatan fakta, logika, membangun dari komunikasi, memiliki visi yang ideal terhadap tujuan organisasi, apalagi karismatik. Dari kata karisma,
mampu untuk menginspirasi. Nah, seperti apa nih contoh menginspirasi? Nah, contoh pemimpin Jepang. Pada saat Jepang mengalami kekalahan Perang Dunia Kedua tahun 1945, nah pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Hirohito, saya lupa beberapa. Nah, pada saat itu ketika dua kota dibom, Nagasaki dan Hiroshima, nah pemimpin Jepang melakukan nilai inspirasi. Dikatakan kaisarnya turun langsung. Berapa banyak penduduk kita yang masih hidup? Berapa banyak guru-guru, para teknisi, peneliti yang masih hidup? Nah, dikatakan Jepang pada saat ini memang terpuruk, miskin, kalah dari negara-negara yang lain. Tapi percayalah, filosofi kita negara matahari terbit akan segera bangkit. Nah, apa yang dikatakan menginspirasinya? Nah, saya sebagai kaisar siap memberikan 80% kekayaan saya untuk membangun kembali Jepang. Nah, inilah yang menginspirasi. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu Jepang mulai bangkit kembali menjadi sebuah perubahan dalam negara industri. Nah, apa buktinya? Perusahaan Jepang seperti Toyota, Yamaha, Honda ini menguasai pasar dunia dalam industri otomotif. Nah, inilah yang membuktikan bahwa pemimpin karismatik perlu untuk menginspirasi. Dengan apa? Dengan pengorbanannya, tanggung jawabnya, keteladanannya, dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya yang dilakukan oleh Kaisar Jepang, memberikan 80% kekayaannya untuk kembali menata dua kota yang hancur. Nah, sampai sini sebelum diserahkan oleh Neng Astuti, nah ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjutkan. Jadi di sini ada para ahli yang memberikan tips untuk meningkatkan karisma pada saat dimensi itu kan mata dengan melihat kamera dan pastinya kamera saja dengan mata. Lalu gunakan komunikasi serba positif seperti sering mengangguk, senyum hangat, menjaga postur tubuh tegak dan menghindari ekspresi data. Dan terakhir menunjukkan antusiasme saat berbicara. Menggunakan komunikasi bahasa jelas dan sederhana serta menggunakan. Oke, lanjut. Karismatik sudah. Selanjutnya kita bahas tentang koalisional leadership. Jadi kepemimpinan transformasional dan karismatik itu menunjukkan bahwa pemimpin individual yang bertindak sebagai katalisator untuk membawa perubahan terhadap hidup dan tujuan atau visi tertentu. Namun dalam PKK itu perubahan itu dihasilkan dari upaya koalisi yang ada seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan koalisi itu adalah kemampuan pemimpin membangun jaringan dukungan luas, memahami dinamika kekuasaan dan menyebarkan pendekatan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kegagalan dalam membangun koalisi dapat berfatal karena konflik informasi dapat menggagalkan keputusan pemimpin. Jadi tadi seperti dijelaskan itu untuk membangun koalisi itu kita tuh harus memiliki karisma. Jadi sini dijelaskan ada perbedaan karismatik leadership dan juga karismatik leadership yang sudah dijelaskan oleh kalau karismatik leadership itu dia perspektif yang sama maupun pemimpin disukai, sedangkan kalau karismatik leadership dia itu perspektif yang sama dan visi yang didiamkan membuat pemimpin disukai dan dipandang sebagai pahlawan terhormat yang layak diidentifikasi dan ditiru. Dan juga kalau karismatik itu dia hanya berusaha untuk mempertahankan status dia saat ini, sedangkan kalau karismatik dia itu mencoba untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, coba koalisional kaitkan dengan tadi power and influence. Kekuatan, kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh. Jadi di sini dijelaskan tadi Pak, pemimpin yang berhasil itu nggak selalu berdiri sendiri Pak. Jadi di sini tuh ada kasus di mana keberhasilan pemimpin itu dibangun dengan koalisi, yaitu jaringan dukungan luas. Oke. Nah, coba Konedi nih, apa contohnya nih Konedi? Pemimpin koalisional. Konedi.
apa nih? Koalisional. Nah, koalisional ini contohnya apa? Seperti contohnya yang kita sekarang sudah lakukan, yaitu pemilu pada saat Presiden Prabowo diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dari hasil kemenangan pemilu, itu merupakan koalisional. Itu apa? Dukungan, keterlibatan, peran serta lintas partai. Nah, sehingga pada saat dia menjadi presiden, akhirnya apa? Mau tidak mau, nah, politik balas jasa diterapkan dalam apa? Mengangkat menteri. Makanya ada beberapa menteri yang gelo-gelo. Gelonya apa? Ya, seperti contohnya Pak Rul. Kebijakannya selalu ngaco. Nah, dan kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi karena koalisi merangkul berbagai kepentingan karena sudah mendukung. Nah, akhirnya tidak diperhatikan apa? SM propertiesnya. Nah, ini dia. Seperti contohnya Mbak Rul. Lalu kalau ini, kebijakan-kebijakan ngaco kayak Luhut, kebijakan-kebijakan yang ngaco lagi kayak Menteri Pertahanan. Nah, siapa tuh? Yang Menteri Pertahanan kalau tanah nganggur ambil luar pemerintah, dan lain sebagainya. Yang sekarang Menteri Pertahanan ketika terjadi banjir itu banyak kayu-kayu gelondongan itu tumbang secara alami. Nah, ini dia. Nah, jadi apa pemimpin koalisional? Yaitu merangkul berbagai kepentingan. Yaitu apa? Membangun kekuatan bersama terhadap berbagai kepentingan. Membangun kekuatan bersama dalam berbagai kepentingan. Nah, apalagi nih ciri daripada koalisional? Itu berupaya memenuhi setiap kepentingan yang mendukung dalam nilai kepemimpinan. Nah, apalagi kepemimpinan koalisional cirinya? Selain merangkul berbagai kepentingan, membangun kekuatan bersama dalam berbagai kepentingan, memenuhi setiap kepentingan yang mendukung dalam nilai kepemimpinan, apalagi ciri daripada koalisional. Nah, seperti contoh kalau kita masih ingat Presiden keempat Republik Indonesia, yang sering juga disebut Gus Dur atau singkatannya Abdurrahman Wahid. Nah, itu pemimpin koalisional. Nah, kenapa koalisional? Karena dia menjadi presiden pada saat itu, walaupun PDIP pada saat itu memenangkan pemilu, tapi tetap bisa menjadi presiden. Karena kenapa? Pada saat awal reformasi, dia didukung oleh seluruh partai yang ada. Nah, pada saat sidang MPR. Nah, karena belum masih sidang MPR, belum ada perubahan pemilu, perubahan undang-undang pemilu. Nah, akhirnya apa? Dimenangkanlah Gus Dur. Nah, ini contohnya juga. Nah, apa ciri selanjutnya nih kepemimpinan koalisional? Cirinya selanjutnya. Nah, coba nih. Kira-kira cirinya apa nih? Pemimpin Bayu Prasetyo. Nah, coba Bayu. Pemimpin koalisional. Cirinya apa lagi? Kan udah 3. Satu lagi. Oh, siapa satu lagi? Ayo. Dari M apa?
Nah, ini dia. Melintasi nilai batas kewenangan dan kekuasaan yang bersifat lintas yang tujuannya untuk merangkul berbagai kepentingan. Nah, ini dia. Kayak seperti Gus Dur kan, melintasi terhadap nilai sebagai dia pada saat itu sebagai ketua partai PKB untuk merangkul berbagai partai yang ada pada saat itu, baik partai yang berideologi agama, baik partai yang berideologi nasional, baik partai yang berideologi terhadap Pancasila dan lain sebagainya, dirangkul semuanya. Nah, melewati lintas kekuasaan dia sebagai pada saat itu ketua partai untuk apa? Mendapatkan dukungan agar menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah, yaitu pada saat itu Abdurrahman Wahid. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Di sini ada 4 langkah kepemimpinan koalisi yang efektif. Itu meliputi pertama itu dia banyak berbicara dengan orang di sebuah organisasi untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui peluang dan ancaman secara mendalam. Yang kedua itu mengambil kemampuan eksternal untuk menawarkan pandangan dan perspektif yang luas serta dukungan strategis. Maka selanjutnya dia ini membuat dukungan pemangku kepentingan, yaitu mengelompokkan siapa yang mendukung, menolak dan juga siapa yang dalam dan netral. Maka keempat yaitu menentukan hambatan dan mendorong kerja sama lintas silo agar perubahan itu tidak terhambat oleh keterbatasan atas waktu. Selanjutnya di strategi itu adalah pemilihan secara legis. Di materi teori pada tahun 2013 itu menekankan bahwa pemimpin itu perlu mendahulukan kepentingan dan stabilitas negara, bahkan dia harus melakukan tindakan keras atau yang menyenangkan. Meskipun istilah Machiavellian itu sering dipahami sebagai manipulatif atau jahat, pesan utamanya itu adalah bahwa kekuasaan adalah alat untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan organisasi. Nah, pemimpin modern seperti David Pepper juga menegaskan bahwa dalam dunia organisasi, kekuasaan dan politik sering lebih menentukan keberhasilan pemimpin daripada kinerja semata. Nah, jadi kepemimpinan Machiavellian itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang menempatkan efektivitas dan stabilitas organisasi di atas ideal moral berbeda dari gaya transformasional, karismatik, dan koalisi, tetapi tetap bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebenarnya ada pemimpin bergaya Machiavellian itu memiliki 4 ciri utama. Yang pertama itu dia harus waspada terhadap ancaman kekuasaan dan siap memanipulasi orang lain untuk mempertahankannya. Yang kedua itu dia tidak keberatan jika ditanggapi karena mereka percaya sikap terlalu baik dan murah itu dapat berujung pada kekacauan ketika organisasi itu sedang berada di masa sulit. Yang ketiga itu siap menggunakan budaya ketika diperlukan demi menjaga stabilitas dan keamanan organisasi. Dan yang keempat yaitu menggunakan imbalan dan hukuman untuk mengendalikan perilaku dan memastikan kepatuhan. Nah, pemimpin Machiavellian itu sama-sama politis seperti pemimpin koalisi tetapi fokusnya berbeda. Nah, kalau pemimpin koalisi itu dia fokus untuk membangun jaringan dan kerjasama, sedangkan kalau pemimpin Machiavellian itu lebih menekankan peran dan penggunaan kekuasaan pribadi. Mereka itu berusaha untuk mengendalikan informasi dan sumber daya agar orang lain itu bergantung pada mereka. Oke, nah bisa kasih contohnya seperti apa sih pemimpin Machiavellisme dalam penggunaan nilai kekuasaan dan kewenangan? Nah, coba apa contohnya? Kira-kira. Nah, coba contohnya Machiavellisme. Terserah, baik dalam organisasi boleh, bisnis atau dalam pemerintahan, terserah. Machiavellisme. Iya, kita tampung dulu. Nah, Machiavellisme itu apa? Pemimpin dalam menggunakan nilai kekuasaan dan kewenangannya, dia tidak peduli terhadap nilai kemanusiaan, moral. Yang penting adalah tujuan dari organisasi bisa tercapai. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya contohnya yang sekarang kontroversi, yaitu Soeharto. Ketika Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional, tapi di satu sisi dia punya kelemahan terhadap nilai kepemimpinannya yang bersifat Machiavellisme, yaitu apa? Setiap warga negara Indonesia yang bertentangan dengan ideologi terhadap Pancasila dan demokrasi siap-siap pada saat itu apa? Penjara tanpa diadili, bahkan bisa pada saat itu dihukum mati. Nah, seperti
kasus pemberontakan G30S PKI. Nah, siapapun bentuknya kelompok organisasi yang bertentangan dengan paham pemerintahan ideologi kita Pancasila, maka siap-siap untuk diadili, dipenjara, bahkan bisa mengalami kehilangan nyawa. Pulang tinggal nama. Nah, ini contoh. Nah, lalu apa lagi? Seperti kontradiksi Pak Harto, seperti misalnya contoh dalam hal setiap kebijakan-kebijakan dalam pemerintahnya. Pada saat itu siapa yang menentang, yang mengkritisi, siap-siap untuk penembak misterius. Nah, bahkan pada saat itu seperti Detik, lalu Tempo, pernah izin terhadap peredaran percetakannya dicabut pemerintah karena mengkritisi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Nah, ini contoh majilatisme. Nah, seperti contoh kalau kalian tahu pemimpin Pol Pot, nah pada saat itu dia membantai kurang lebih ada 3.000 warga negara. Bahkan terkenal ditemukan pada saat itu disebut sebagai killing zone, ladang pembantaian. Nah, apa buktinya? Jadi kalau warga negara Vietnam yang tidak mau mengikuti paham komunis dan sosialis yang didirikan oleh Pol Pot siap-siap kehilangan nyawa. Nah, bahkan ketika mengkritisi siap-siap juga bisa dipenjara seumur hidup. Nah, ini dia. Nah, Pancasila tidak peduli akan moral, etika. Nah, yang mereka inginkan apa? Pencapaian tujuan, organisasi, ambisi, keinginan, dan lain sebagainya. Walaupun harus berupaya dengan berbagai cara. Nah, termasuk tadi cara-cara misalnya manipulatif. Lalu cara-cara misalnya di luar dari nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya pengikutnya itu patuh, taat, mengikuti. Kalau istilah zaman sekarang apa? Jangan banyak cincong deh, ikutin aja nih saya sebagai pemimpin. Kalau Anda masih mau aman, nah seperti itu ibaratnya kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang. Nah, kalau Anda tidak patuh, tidak mau mengikuti idealisme, ideologi saya, siap-siap Anda menjadi musuh dalam kepemimpinan saya. Terhadap misalnya, kalau dalam pemerintah, revolusi kepemimpinan. Nah, siap untuk dipenjara, siap untuk mengalami petrus, penembak misterius, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, oke. Silakan. Hati-hati ada petrus. Oh, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman di sini kita belajar tentang isi art versus soft power. Jadi tadi yang pertama, power itu apa? Power itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang menghasilkan desired outcome atau hasil yang diinginkan oleh si pemegang kekuasaan. Jadi bisa kita bilang kalau power itu adalah sebuah potensi untuk mengubah tindakan, sikap atau keputusan orang lain. Nah, power itu berhubungan dengan si pengaruh atau influence. Nah, pengaruh ini adalah apa? Pengaruh itu adalah perubahan nyata yang terjadi pada sikap, nilai, keyakinan atau tindakan seseorang sebagai akibat dari tindakan orang lain. Nah, fungsi si power dengan politik dan influence ini adalah ketika si pemimpin ini dapat menggunakan power sebagai alat untuk menciptakan influence yang efektif gitu.
kekuasaan yang berasal dari posisi formal dan otoritas seseorang dalam struktur organisasi. Contohnya itu kayak CEO, dia punya jabatannya di struktur organisasi itu, CEO, supervisor gitu. Nah, di hard power ini itu dia itu dibagi jadi 3. Ada legitimate power, ada reward power, sama ada coercive power. Yang pertama, legitimate power. Legitimate power itu adalah kekuasaan berdasarkan jabatan formal. Tadi misalnya ada supervisor, CEO. Nah, pengikut atau orang lain itu mengikuti karena mereka itu mengakui hak pemimpin untuk mengeluarkan perintah atau mengarahkan kegiatan atas dasar tadi ada jabatan dan ada kewenangannya. Terus kalau misalnya reward power yang kedua, ini adalah kekuasaan yang berasal dari kewenangan pemimpin untuk memberikan penghargaan kepada orang lain kayak bonus, promosi, dan kenaikan gaji. Sedangkan kalau coercive power itu kekuasaan untuk menghukum, mengkritik, atau memberi konsekuensi negatif yang kayak memecat, menurunkan jabatan, mengkritik, atau menahan gaji. Jadi orang-orang itu pengikut itu mengikuti si pemimpin itu karena dia itu lebih untuk menghindari hukuman. Terus yang kedua ada soft power. Soft power ini adalah kekuasaan yang muncul dari karakter pribadi, hubungan interpersonal, pengaruh moral, dan daya tarik pribadi. Nah, kekuasaan ini itu tidak bergantung pada jabatan formal, tapi dia itu lebih bergantung pada kualitas diri dan pengaruh sosialnya. Nah, di soft power ini itu dibagi jadi 2, ada expert power sama ada reserve power. Kalau expert power itu adalah dia itu kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus yang dimiliki oleh si pemimpin itu. Jadi pengikut itu mengikut karena dia itu percaya bahwa pemimpinnya ini benar-benar paham dan pemimpinnya adalah kompeten. Gitu. Kalau si referent power ini adalah power atau kekuasaan yang berasal dari kepribadian, integritas, karisma, dan hubungan baik. Nah, pengikut ini tuh dia mengagumi dan menghormati pemimpin, senang berdekatan dan mengadopsi sudut pandang pemimpin. Nah, di sini kita akan belajar tentang respon-respon apa yang terjadi dari si penggunaan kekuasaan ini. Nah, responnya itu ada 3, ada compliance, resistance, sama komitmen. Kalau compliance ini artinya itu orang-orang itu mengikuti arahan orang yang berkuasa terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak dengan arahan tersebut gitu. Jadi mereka itu akan mematuhi perintah dan melaksanakan instruksi meskipun mereka mungkin tidak menyukainya. Itu compliance. Dan kalau resistance itu berarti si pengikut atau karyawan ini akan dengan sengaja mencoba menghindari instruksi atau mencoba melanggar perintah. Dan kalau komitmen, respon itu adalah pengikut ini mengadopsi sudut pandang pemimpin dan melaksanakan instruksinya dengan antusias. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dia itu adalah hard power, ada 2 hal kemungkinan yang terjadi responnya dari si pengikutnya, ada compliance sama ada resistance. Sedangkan kalau dari personal power atau dari soft power yang akan terjadi atau respon yang dari pengikut adalah timbulnya komitmen. Ya, sebentar. Nah, tadi kan sudah dikatakan ada hard dan soft. Nah, hard itu jangan diartikan keras, alot, bukan. Soft itu sudah pasti lembut. Nah, tapi apa? Nilai kekuasaan yang digunakan oleh pemimpin atau kewenangan. Nah, hard itu apa? Secara formal. Nah, secara formal. Bentuknya apa? Ada tadi disebut legitimate. Nah, bisa kasih contoh legitimate nih? Nah, coba nih. Namanya siapa nih? Robi apa tuh contoh legitimate Robi? Ayo Rob.
buktinya? Misalnya contoh Semeru, ayahnya kerja sudah posisi wakil direktur. Nah, secara legitimate apa buktinya nih? Ayahnya Semeru bekerja dalam perusahaan wakil direktur. Apa buktinya? Dia bisa memimpin organisasi sebagai wakil direktur, misalnya bidang keuangan. Nah, apa buktinya? Buktinya apa nih? Kira-kira sebagai legitimate-nya. Nah, apa nih Semeru buktinya? Akui Pak. Hah? Akui diakui secara formal. Ya, pengakuannya gimana? Pengakuannya. Seperti ayah Semeru, katakanlah contoh, misalnya contoh kerja di perusahaan, di salah satu perusahaan, sudah diangkat menjadi wakil direktur bidang keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, pasti ada buktinya dong, secara legitimate, formal, supaya para manajer dan pekerjanya percaya nih. Nah, apa buktinya? Kira-kira. Kalau dalam negara kan mengangkat presiden sebagai pemimpin formal legitimate, ada buktinya. Buktinya apa? Pertama, bisa dibuktikan dari hasil pemilu. Yang kedua, ada apa? Seremoni, yaitu apa? Nah, dipanggil Prabowo, ucapkan kata-kata saya dengan ini, dengan nama Allah, saya berjanji sebagai presiden menjalankan konstitusi undang-undang dasar dengan sepenuhnya dan sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai presiden, sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 dalam sumpah pengangkatan presiden. Nah, itu legitimate-nya ya. Lalu apa lagi? Dan saya akan mengabdikan diri sebagai dalam menggunakan kewenangan sebagai presiden untuk mengatur negara dan bangsa demi kepentingan bersama dan menuju kemakmuran. Nah, berarti apa? Ada seremoni. Nah, lalu apa lagi? Menguatkan MPR dengan ini, mengingat, menimbang, memutuskan bahwa berdasarkan surat keputusan mandat MPR tahun sekian garing sekian dari hasil pemilu, maka diputuskanlah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berlaku sebagai pemimpin negara dari tahun 2000 berapa? 2004, 2000? Nah, sampai dengan 2024. Nah, ini dia. Nah, berarti apa nih? Ada surat keputusan. Nah, selain legitimate apa? Namanya pemimpin ada coercion. Nah, apa itu coercion? Coercion. Ada yang mau ngasih komentar coercion? Nah, coba nih paling belakang. Yang pakai baju putih jangan sampai lolos. Nah, coba coercion apa coercion? Nah, jangan langsung menampilkan muka sedih dong, takut ditanya. Nah, coercion apa nih coercion? Hah? Coercion sifatnya apa? Penggunaan kekuasaan, kewenangan, power, sifatnya memaksa. Contohnya seperti misalnya yang dilakukan Presiden kita Prabowo, yaitu apa? Menggunakan kekuasaan memaksa, seperti mengganti kabinetnya, melakukan reshuffle, seperti pada saat itu mengganti beberapa kabinet. Nah, seperti menggantikan Sri Mulyani jadi Purbaya dan lain sebagainya. Nah, ini coercion, sifatnya memaksa, seperti menggantikan, memecat, mengangkat, memberhentikan, lalu memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini selain bisa memberikan tadi reward dan punishment. Nah, apa buktinya di punishment? Punishment. Seorang pemimpin bisa memberikan punishment. Seperti pemimpin Departemen Pendidikan bisa memberikan punishment apa? Mencabut gelar seseorang, katakanlah profesor, ternyata profesornya
dari hasil profesor yang tidak baik, misalnya bikin jurnalnya, penelitiannya plagiat atau predator, atau misalnya mengambil hak orang lain penelitian diaku, seperti misalnya skripsi mahasiswa, tesis diaku menjadi hasil karyanya. Nah, ini memberikan punishment, hukuman. Lalu apa lagi bentuk hukuman? Ya, surat peringatan. Nah, contohnya misalnya suatu saat Suryo bawa celurit di kampus. Nah, dilihat oleh misalnya ketua jurusan. Akhirnya ketua jurusan menggunakan kekuasaan formalnya berupa apa? Berupa coercion, memaksa, yaitu memberikan hukuman. Lalu apa lagi? Memberikan hukuman. Nah, bisa misalnya nih Pak, izin ya Pak. Nah, izin dari jam pertama, giliran mau absen baru nongol. Nah, kalau saya tanya absen itu mana? Baru kelihatan. Pak. Nah, ketika saya tidak percaya, maka bisa memberikan bentuknya apa? Punishment. Itu apa? Punishment absen tidak saya absen kehadiran. Nah, ini contohnya. Nah, kalau soft, apa nih soft? Supaya bisa mempengaruhi pengikutnya. Dalam arti mengikuti pengaruh, dalam memberikan mencurahkan kemampuan, keahlian, tenaga bagi kepentingan bersama dalam organisasi. Nah, stop ini apa? Bisa dari referent. Seperti apa? Sifat, karakter. Yang ditunjukkan apa? Kerelaan pemimpin untuk berkorban, bertanggung jawab. Nah, lalu dari expert ini apa expert? Nah, ada yang mau ngasih komentar expert? Nah, ada yang mau ngasih komentar expert? Nah, coba nih, expert, seperti apa expert? Nah, coba expert. Oh, kalian ini gimana? Kalian mau lihat? Nah, ekspor itu apa? Berarti seorang pemimpin apa? Menguasai. Nah, kalau yang tadi disebutkan penguasaan keterampilan teknis. Nah, berarti apa? Penguasaan terhadap kemampuan dalam nilai kepemimpinan. Nah, seperti apa? Salah satunya komunikasi. Ada yang mau kasih contoh? Pemimpin mampu mempengaruhi dalam komunikasi. Ada yang mau kasih contoh? Boleh, Mubarak contoh. Satu aja, pemimpin yang memiliki kemampuan, keunggulan, keterampilan dalam bidang kepemimpinan seperti komunikasi. Apa nih? Kemampuan lain seperti menganalisa, mengambil keputusan, kemampuan untuk memotivasi, melakukan perencanaan, dan lain-lain. Nah, kita bahas apa aja dulu. Komunikasi, seperti apa nih? Ayo, Mubarak, kemampuan dalam komunikasi.
kelihatan juga. Ya apa nih? Nah, kalau bisa jawab nggak apa-apa. Supaya bisa apa? Mungkin ya, mengisi. Ah, contohnya gimana? Coba lihat dulu, ayo. Biar serius ah. Dari tadi kuliah mampu. Nah, komunikasi itu apa? Kemampuan untuk bisa menginspirasi, lalu memotivasi, bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Nah, contohnya apa? Kalau kalian pernah baca mengenai pergerakan perjuangan bangsa kita, seperti Bung Tomo. Nah, Bung Tomo pemimpin yang memiliki nilai elektoral. Apa buktinya? Pada saat itu, nah, tahun 1945, Indonesia ingin kembali dijajah oleh Belanda melalui sekutunya Inggris. Nah, pada saat itu Bung Tomo mengambil alih. Apa buktinya? Pada saat itu melakukan pidato di stasiun radio Republik Indonesia. Nah, dikatakan apa? Baik pemuda semua. Nah, dikatakan Assalamualaikum. Nah, habis itu dibilang seperjuangan dan sebangsa. Nah, sudah saatnya kita bangsa yang baru merdeka diinjak-injak kembali. Martabat kita dan harkat kita dipertaruhkan untuk bisa menegakkan kemerdekaan. Nah, sudah banyak darah dan nyawa yang mengalir. Kita tidak mungkin menyerahkan kemerdekaan kita kembali kepada Inggris dan sekutunya dan Belanda yang telah menginjak proklamasi yang telah kita proklamasikan. Nah, ayo semua bangsa pemuda himpun kekuatan Anda untuk melawan kembali. Nah, apa yang terjadi dari pidato itu? Nah, dibuktikan 8.000 pemuda Indonesia dengan sukarela menjadi tentara. Nah, pada saat itulah diangkat menjadi Hari Pahlawan Nasional 10 November. Pecalang perang besar yang mengakibatkan 8.000 pemuda Indonesia pada saat itu gugur. Nah, ini dibuktikan yaitu apa? Pemimpin jenderal dari Inggris juga mengalami kematian, yaitu Jenderal Malabar. Nah, ini dia. Maka dari inilah disebut sebagai, ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari peristiwa ini. Nah, inilah contoh pemimpin yang memiliki kemampuan dalam hal ekspor. Nah, kenapa dalam pemimpin kita perlu menggunakan dua kekuasaan ini? Mengapa kita perlu menggunakan dua kekuasaan? Nah, baik hard maupun ekspor. Nah, kenapa nih? Nah, sudah di depan kan jadi mantap coba nih. Mubarak, kenapa perlu hard and export atau soft? Mengkombinasikan kenapa nih? Ayo coba. Kan udah keren nih, potongannya jenggot udah dicukur, nah udah rapi. Nah, coba nih, hard dan soft. Ya, silakan. Nah, kenapa ini dua-duanya perlu digunakan? Nah, hard maupun soft. Kenapa? Ayo, Mubarak kenapa nih? Mubarak hard dan soft. Kenapa perlu nih? Kira-kira? Alhamdulillah. Nah, minum biar nggak lupa. Nah, kan seperti iklan Aqua. Nah, lupa minum Aqua. Kenapa perlu nih hard dan soft? Nah, kalau manajer tenaga kerja tidak mau diarahkan
kepemimpinan, apa yang perlu dilakukan? Gunakan hak kewenangan berupa ancaman, hukuman, sanksi supaya apa? Mengikuti apa yang diharapkan oleh pemimpin. Nah, berarti harus diperlukan pada saat situasi dan kondisi yang dialami organisasi seperti tidak mengikuti ketentuan, aturan, tidak mau diarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, maka kalau SOP, kapan saat yang tepat menggunakan SOP ini? SOP kemampuan, keterampilan, keahlian, sifat, karakter. Nah, kapan saat yang tepat? SOP. Kira-kira nih, kapan saat yang tepat SOP? Nah, coba nih, kapan saat yang tepat SOP? Nah, coba SOP, kapan saat yang tepat nih kira-kira? SOP apa? Nah, kapan saat yang tepat SOP? Nah, kalau jabatan formal pakai hak. Misalnya contoh, kalau di TSN kan pemimpin tertinggi kan dipegang oleh Aulia. Nah, Aulia bisa menggunakan hak seperti apa? Tadi mengeluarkan surat keputusan nomor berapa, garis miring TSN nomor berapa, garis miring tahun berapa. Kalau SOP gimana SOP? Nah, SOP itu apa? Nah, pada saat ini apa? Ingin meningkatkan kerjasama, koordinasi, lalu untuk memotivasi, lalu untuk memberikan dan mendorong keyakinan dengan soft power. Nah, seperti apa contohnya? Seperti misalnya saya lakukan sekarang ini nih, supaya mahasiswa bisa terfokus pada saya. Nah, dalam hal ketertarikan untuk mempelajari leadership, maka saya bisa menggunakan soft power, yaitu apa? Berupa komunikasi, bagaimana saya menguraikan, menerangkan, memberikan contoh, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh saat yang tepat menggunakan soft. Nah, kalau pemimpin lebih utama atau lebih 100% menggunakan hal, dampaknya apa nih? Tadi ada resisten. Nah, resisten ada yang tahu? Resisten? Iya, penolakan. Contoh, Suryo. Nah, ketemu nih pajak. Nah, dapat. Ntar aja dah masuk. Leadership, Bunikan juga nggak datang, paling nanti Pak Jeffrey percuma dulu, tadi tanya-tanyain kan, ketahuan beratnya kan, mendingan nanti aja, mending nggak usah masuk 10.30 di sebelah saja. Nah, ini resisten, kecenderungan untuk mengabaikan, tidak patuh, cenderung untuk melawan ketentuan aturan dalam organisasi yang ditetapkan oleh pemimpin. Kalau performance, oke, kepatuhan dengan keterpaksaan. Kayak Java, terlihat manis dalam waktu itu. Sebel gua, Pak Jeffrey lama banget terangin. Kesel gua. Nah, setelah di kantin curhat sama Wahyu Yu. Begini, belajarnya lama banget. Kesel gua, tanyain. Nah, ini dia kompromis. Patuh, taat, tapi tidak berdasarkan sukarela, keikhlasan. Nah, tapi keterpaksaan. Karena kenapa? Nanti diaduin sama Bunikan, bahaya ntar saya kasih dia atau Nah, ini contoh. Bentuknya komplements. Nah, kalau lebih utama menggunakan SOP, melahirkan bentuk komitmen. Nah, apa itu komitmen? Ya, kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang dibuat oleh pemimpin tanpa adanya unsur paksaan atau iklan.
ketika ada temannya masih nongkrong di parkir, dia mengatakan, ayo masuk, ntar naik SPO. Kita kan udah digaji besar nih, masa kita tidak mengabdi di perusahaan BUMN dengan baik dan benar? Oh iya, cepet ayo masuk. Nah ini dengan keikhlasan. Nah bahkan bisa mempengaruhi orang lain supaya mengikuti jejaknya berupa kepatuhan dan ketaatan dalam bekerja dalam suatu organisasi. Nah ini dia. Nah ada pertanyaan kira-kira? Nanya dong biar nggak ngantuk nih. Nah, apa? Oh, enggak. Oke, lanjut. Nah, biar nggak ngantuk saya temenin deh tuh. Ada 12 titik, yaitu power untuk beberapa activity. Jadi ini dibilang bahwa itu tetap menggunakan politik untuk bisa memperoleh dan menggunakan kekuasaan saat situasi itu nggak jelas. Terus pemimpin itu membaca kebutuhan orang lain dan mempengaruhi tindakan agar tujuan kita tercapai. Di mana di sini di buku dijelaskan ada 4 frame di mana 4 frame ini digunakan pemimpin untuk bisa memahami dan mempengaruhi suatu organisasi. Frame itu apa? Mungkin teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah. Frame itu adalah bagaimana cara pandang pemimpin dalam melihat situasi yang mempengaruhi bagaimana pemimpin ini bisa berinteraksi, bisa mengambil keputusan dan menggunakan kekuasaan. Jadi di sini ada 4 frame. Pertama itu ada structural frame. Jadi kalau dari structural frame fokusnya si pemimpin itu tuh lebih ke bagaimana mengatur rencana, tujuan dan kejelasan peran supaya kerja dari masing-masing karyawannya itu jadi teratur, efisien dan stabil. Terus kedua di sini ada human resource frame. Di sini pemimpinnya itu lebih melihat dari sisi kemanusiaannya, lebih melihat dari sisi hubungan antara orang dan menyesuaikan organisasi agar kebutuhan dari setiap orang atau bawahan ini terpenuhi. Terus ketiga di sini ada political frame. Di sini pemimpin melihat organisasi itu sebagai tempat perebutan sumber daya terbatas dan memakai jaringan serta pengaruh untuk bisa mengatasi suatu konflik. Dan terakhir ini ada symbolic frame. Itu adalah pemimpin melihat organisasi sebagai sistem makna bersama dan mengaruhi orang melalui visi, budaya dan nilai yang diyakini bersama. Nah, Bentar. Ada bisa kasih contoh politik? Nah, politik jangan salah diartikan ya. Politik itu seperti misalnya pemilu, ada PDIP, ada PAN, ada P3, ada PKB, ada Partai Nasdem dan lain sebagainya. Bukan. Nah, politik ini apa? Kewenangan dan kekuasaan untuk apa? Mengalokasikan sumber daya. Nah, ada 4 sudut pandang persepsinya. Pertama, struktur. Apa ini struktur? Mengalokasikan sumber daya berdasarkan apa? Efisiensi, produktivitas, kinerja. Seperti apa contohnya? Misalnya direktur utama mengambil keputusan bahwa terjadi peningkatan anggaran untuk mendukung program pemasaran, saya akan memberikan peningkatan misalnya 20%. Nah, karena kenapa? Karena saya bisa karena pemasarannya bisa meningkatkan kinerja penjualan melebihi dari target yang ditetapkan perusahaan, bahkan sampai 35% misalnya contoh. Nah, ini dia berdasarkan dari struktural. Nah, kalau dari human resource, seperti apa nih pengalokasian sumber daya, kewenangan dan kekuasaan berdasarkan sumber daya manusia. Nah, saya lihat nih, karena saya menilai karyawan yang saya miliki ini adalah sebagai nilai aset, wah saya lihat nih, karyawan saya udah 10 tahun bekerja, kenapa ya seperti ayam yang kena penyakit tetel hantu, nah, lalu saya lihat juga di belakang Semeru karyawan saya yang sudah bekerja cukup lama, bengong, nah, lalu saya lihat lagi karyawan saya Wahyu, dari tadi, kayak penyakit cacingan misalnya. Nah, berarti apa? Saya sudah saatnya nih mengalokasikan sumber daya, memberikan apa? Perhatian sebagai aset karyawan saya, supaya karyawan saya ini cekatan, giat, rajin, nggak ngantuk lagi. Nah, berarti apa nih? Perlu diberikan pelatihan, pengembangan, kasih seminar, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau politik, seperti apa nih politik? Mengalokasikan sumber daya dalam penggunaan kekuasaan
mengalokasikan dengan politik seperti apa? Menjalin kerjasama TSM. Nah, dengan apa? Dengan Universitas Australia supaya kemampuan mahasiswanya dalam bidang akademik ditingkatkan. Nanti kalau lulus bisa 2 dapat gelar sekaligus, misalnya contohnya apa? Sarjana manajemen dan bisnis administration. Saya bebas. Nah, kalau simbolik, seperti apa nih simbol? Nah, ada yang masih komentar simbol. Nah, pemimpin dalam mengalokasikan sumber daya dianggap sebagai nilai spiritual, memiliki makna, impian. Apa nih? Dia sebagai simbol dan menekankan pada visi, budaya. Nah, ada yang mau kasih contoh? Seperti apa nih? Nah, coba nih. Nah, contohnya kira-kira Mbak contohnya Lina, ya. Oh, coba. Apa nih contohnya? Boleh silakan. Nah, contohnya apa nih? Ada yang mau kasih contoh? Nah, coba contohnya. Ya, oke. Contohnya. Nah, contohnya apa? Sebagai simbolik dalam mengalokasikan sumber daya. Misalnya, pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan, direktur utama, ketika menegakkan peraturan berupa kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan. Nah, tapi sebagai direktur utama dia tidak menjadi role model. Apa yang terjadi? Nah, contoh deh misalnya yang gampang lagi di kelas ini. Saya menegakkan disiplin, tapi saya datangnya 10.30 jam 11.30. Nah, ayo mahasiswa disiplin. Kalau telat tidak 30 menit keluar. Nah, ketika saya ngomong seperti itu, pasti, nah, seperti modelnya misalnya Suryo, nah Sumeru, Fajar, nah Rakyudi pasti ngomong nggak? Tertutup Pak Jeko. Nah, ngomong ulang, gede, apaan suruh disiplin masuk 9.30 dia sendiri aja baru nongol di kelas jam 11.30. Keren lah, omong kosong. Nah ini dia. Secara simbolik. Walaupun nggak berani di depan pemimpin, karena kenapa? Pasti ada risikonya. Misalnya kalau bekerja dipecat dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, terus dibilang bahwa kekuatan pemimpin itu berguna kalau misalnya dia udah bisa mempengaruhi orang untuk menjalankan keputusan dan menunggu sebuah perubahan. Tapi nggak semua upaya itu bisa diterima. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu perlu memilih cara yang sesuai dengan situasi dan bagaimana karakter dari seseorang. Nah, di buku dijelasin ada 6 cara bagaimana kita bisa menginfluence seseorang. Pertama, kita ambil vision or higher purpose. Jadi kita sebagai pemimpin itu mengajak orang bertindak dengan menghubungkan permintaan pada arah jangka panjang organisasi. Terus kedua, kita pakai use rational persuasion. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur seseorang, kita harus pakai bahasa. Dalam penggunaan kekuasaan supaya bisa mempengaruhi ada 7 nih tipsnya. Nah, pertama, memiliki impian yang besar. Seperti apa? Contoh, misalnya apakah saya kurang kerjaan? Berani bukannya kelas sendiri, tapi kenapa perhatian? Saya tanya, apa sih tujuannya? Nah, saya punya tujuan jangka panjang, yaitu apa? Paling tidak, ketika sebagai mahasiswa, kalian harus memiliki pemikiran yang kritis. Nah, dalam hal apa? Mengolah informasi. Nah, lalu
memiliki sudut pandang yang luas. Nah, supaya bisa seperti itu apa? Mau tidak mau, saya menerapkan tujuannya yang saya harapkan. Itu apa tujuannya? Nah, mulai tanya jawab dari Java, nah dari Rapi Yudi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Terus yang kedua kita use rational persuasion. Jadi kalau misalnya kita mau memulai seseorang, kita harus punya data, fakta dan bentuknya yang sesuai untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa tindakan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Terus yang ketiga adalah help people to like you. Nah, jadi kita harus membuat orang itu, kita sebagai pemimpin itu harus menunjukkan perhatian, kita mengenali orang yang mau kita pengaruhi, dan kita untuk menciptakan hubungan positif. Jadi orang lebih mudah mengatakan dia. Nah, use rational persuasion itu menggunakan pengaruhnya dengan cara apa? Nih, kekuatan logika dibangun. Seperti yang sekarang saya lakukan. Kenapa saya sering memaksa mahasiswa untuk buka buku, nyatet? Kurang kerjaan saya enggak. Ada use rasional yang saya pertimbangkan, yaitu apa? Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh universitas apa dalam bidang psikologi bahwa belajar sambil mendengar, mencatat itu meningkatkan daya ingat 75%. Nah, kalau kalian di rumah kalian baca, kalian ulang lagi, itu bisa mendorong peningkatan daya ingat dan kemampuan memori itu bisa mencapai 50%. Nah, makanya kadang-kadang kenapa saya selalu muter, saya paksa untuk buka buku sambil nyatet. Nah, bukan kurang kerjaan, tapi ada persuasionnya secara rasional. Itu apa? Dari jurnal saya baca di Harvard University. Oke, lanjut. Terus yang keempat di sini ada rely on the rule of reciprocity. Jadi pada intinya adalah kita sebagai pemimpin mengharapkan hubungan timbal balik. Jadi kita kasih dulu bantuan, terus nanti orang akan membalas kita ketika kita sudah memberikan bantuan. Yang kelima ada sabar. Nah, yang keempat ini apa? Yang ketiga, people like you. Yaitu apa? Supaya bisa mendorong pengikutnya mengikuti pemimpin, apa yang perlu dilakukan? Nah, perhatikan bagaimana menciptakan hubungan. Seperti apa sih? Gaji dinaikkan. Lalu apa lagi? Bonus boleh ditambah. Lalu karir diperhatikan. Dan lain sebagainya. Oke, lanjut. yang kelima di sini ada develop allies. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus membangun jaringan, menjaga komunikasi informal dan merangkul pihak yang berpotensi untuk menjadi lawan. Oke. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan pengaruh dalam kekuasaan itu apa? Really on the rule of reciprocity. Yaitu apa? Berikanlah bantuan terlebih dahulu untuk membalas dukungan. Nah, contohnya apa? Seperti contoh yang dilakukan saat ini. Nah, saya menerapkan konsep yang tepat. Seperti apa? Pada saat menerapkan, nah, supaya bisa mendorong mahasiswa perhatian, yaitu apa? Saya memberikan umpan balik dukungan. Nah, berupa apa? Tanya jawab. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini contohnya. Supaya apa? Memberikan bantuan untuk memahami materi leadership. Oke, lanjut. Lalu tadi di sini ada ask for what you want. Jadi di sini adalah kita sebagai pemimpin kita harus jelasin apa sih keinginan kita ketika kita mau mempengaruhi seseorang. Terus kita juga harus kasih alasan yang dengan kuat. Oke, nah langkah selanjutnya apa? Supaya meningkatkan pengaruh, jangan lupa bangun kedekatan hubungan, kerjasama, koordinasi, komunikasi. Lalu apa lagi? Nah, tanyakan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh pengikut? Contoh misalnya nih, sudah bekerja di saya 15 tahun, saya tanya, bagaimana gajinya? Alhamdulillah Pak, 15 tahun, pokoknya naik 1.500. Nah, berarti apa? Sudah saatnya saya tahu, oh ini yang diinginkan, berupa kenaikan kesejahteraan atau kompensasi. Oke, lanjut. Terus selanjutnya di tugas 4
Nah, satu lagi, kenapa pemimpin dalam menggunakan kekuasaan perlu mempertimbangkan etika? Nah, apa yang terjadi ketika kalian mendengar seorang pemimpin, katakanlah pemimpin spiritual apapun agamanya, mau agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, atau dikenal ustadz, pendeta, dan lain sebagainya. Ketika pemimpin itu misalnya khotbahnya bagus, tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari moralnya enggak. Nah, misalnya seperti kita dengar, misalnya Habib Bahar, nah tiba-tiba ternyata banyak kawin, habis kawin ditinggalin lagi, nggak bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Pemimpin yang tidak beretika. Nah, cuma jago di ucapan, tapi dalam hal praktiknya kosong. Apa yang terjadi? Bahkan ngelesnya, ya saya kan keturunan. Nah, nggak ada yang nggak boleh nyela, saya keturunan. Nah, selalu begitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau seorang pemimpin, misalnya contoh, saya ambil pemimpin spiritual, hanya jago pada saat mengupas khotbah, misalnya entah itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, hanya jago mengupas ayat, tapi dalam praktek implementasi dalam hal moralnya sebagai pemimpin, ibaratnya dalam peribahasa jauh api daripada panggang. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Seperti contoh yang heboh pada saat itu kita tahu, misalnya yang lagunya terkenal, yaitu Jagolah Hati, Jangan Tunggai. Nah, ternyata dibilang kawin. Nah, tanpa persetujuan istri pertama. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, yang nonton saya kesel, ngomong uang gara-gara hati, atau dia kawin lagi. Nah, apa yang terjadi? Misalnya, seorang pemimpin tidak mampu untuk menggunakan nilai kekuasaan dan kewenangannya dalam hal mempertimbangkan faktor etika yang diterapkan dalam kehidupan sebagai prinsip moral. Nah, apa nih kira-kira? Pertama, kepercayaannya akan runtuh. Lalu apalagi kredibilitas sebagai pemimpin akan hilang. Nah, pasti apa yang terjadi? Omong kosong, gede omdo doang, omong doang. Contohlah, mohon maaf, misalnya saya sebagai dosen, katakanlah pemimpin dalam TSN ini, saya sering untuk misalnya mengajarkan mahasiswa untuk prinsip moral. Tapi, nah, saya punya perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpangnya apa? Mohon maaf, misalnya, nah, mahasiswa yang saya kenal sambil ngobrol, saya cuil-cuil. Nah, cuil dadanya punggungnya sambil ngobrol. Bisa benar, pelajaran. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Pak Jeffrey. Nah, ngomong kosong, bahkan di belakang bisa ngomong, itu Pak Jeffrey ngomong doang, suruh moral segala macam. Ternyata bila ngomong mahasiswa aja tangannya ramah menjamah. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi ini? Kredibilitas, kepercayaan akan runtuh. Lalu apa lagi? Integritas. Oke, integritas, betul. Dan terakhir, nama baik sebagai pemimpin akan hilang. Oke, lanjut. Selanjutnya ada petunjuk bagaimana kita bertanggung jawab dalam menggunakan kekuatan. Pertama itu kita harus memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi, bukan semata-mata dimotivasi oleh kepentingan sendiri. Oke, jadi kita harus menelusuri apakah ada ambisi-ambisi pribadi yang tujuannya yang penting saya bisa, misalnya contoh pesohor terkenal dengan mengorbankan para pengikutnya seperti para manajer, pimpinan dan lain para manajer, pekerja dan lain sebagainya. Nah, dalam penegakan nilai etika dalam penggunaan kekuasaan harus menelisik tahu, mengevaluasi diri sendiri. Apakah sudah benar ya keputusan yang saya ambil ini semata-mata untuk kesejahteraan bersama.
Misalnya contoh, saya sebagai presiden, saya mempertahankan si bahlil. Nah, benar nggak saya mempertahankan bahlil ini untuk kepentingan bangsa dan negara? Dalam hal misalnya menjaga nilai perekonomian, dalam hal keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap nilai energi. Ya, udah segar nih, alhamdulillah. Oke, yang kedua. Kedua, kita harus memastikan apakah tindakan tersebut menghormati hak individu dan hak kelompok yang terkena dampaknya. Oke, apakah pelanggaran etika ini hanya untuk dasar kelompok tertentu? Contoh, misalnya terjadi keributan sosial di masyarakat pada saat itu karena pada saat masyarakat mengalami kesusahan, gaji MPR dan DPR dinaikkan. Nah, bahkan ketika ada musik, mereka dengan santainya berjoget banyak. Nah, ditonton masyarakat. Akhirnya masyarakat pada saat itu rasa kesal meluap dalam bentuk aksi sosial, yaitu apa? Nah, aksi demo sampai penjara. Nah, dilihat bagaimana keputusan yang diambil pemimpin dalam menggunakan kekuasaan menghormati nilai dari orang lain. Seperti pada saat keadaan susah, empatinya di mana? Anggota DPR MPR rasa empati, kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia ada yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Akibat pada saat sekarang ini ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Nah, yang ketiga, kita harus memastikan juga apakah tindakan tersebut itu memenuhi standar keadilan dan juga kesetaraan. Ketiga, apakah tindakan tersebut memenuhi standar keadilan dan kesetaraan? Contoh, nah seperti apa nih contohnya? Misalnya, nah kita tahu gaji DPR dan MPR dinaikkan dalam berbagai tunjangannya. Nah, apakah sudah setara atau tidak dengan keadilan yang ada di masyarakat? Seperti contohnya, para pekerja, guru, dosen yang 2 jam mengajar bahkan sampai pagi sampai sore, sedangkan anggota DPR rapatnya cuma modal begini doang tidur. Nah, layak nggak? Nah, adil nggak? Kesetaraannya di mana? Terhadap nilai kesejahteraan. Nah, ini contoh. Oke, lanjut. Sebenarnya kita harus memastikan apakah pada itu ingin orang lain itu berlaku dengan cara yang sama jika tindakan seperti itu mempengaruhi Anda. Oke, nah artinya apakah perilaku tersebut pantas atau tidak? Nah, dalam penggunaan nilai kekuasaan dan kewenangan terhadap nilai etika, misalnya seperti pejabat publik kita pada saat diwawancara, bagaimana Pak penegakan nilai peraturan dalam hal kode etik sebagai menteri? Nah, ada yang menjawab, zaman sekarang nggak ada ya yang suci-suci amat. Kalau mau suci-suci amat nanti di surga. Ya menyimpang-nyimpang dikit ya wajar lah. Nah, saya nggak mau menyebutlah siapa menterinya, ntar saya ditangkap lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena penegakan nilai etikanya masih kurang dalam penerapan nilai power. Nah, sehingga ketika bertindak dia tidak melihat bagaimana dampak negatifnya. Nah, ini dia. Seperti yang sering disebut sebagai Om Opung yang punya 16 perusahaan, yang dia punya perusahaan terbesar Grup Toba. Nah, ketika ada perubahan undang-undang KPK, di mana KPK diperluas kewenangannya berupa apa? Boleh melakukan upaya sadar secara mendadak. Nah, tapi dikatakan apa? Oh, apa tuh dikit-dikit tangkap, dikit-dikit penyadapan. Nah, kita masih di bumi lah, nggak ada suci-suci amat. Kalau mau suci amat nantilah di surga. Nah, pasti kalian tahu. Nah, kalau seperti ini apa? Berarti tindakannya belum bisa mempengaruhi orang lain dalam apa? Menegakkan nilai prinsip moral dan etika. Oke, lanjut. Ya, ada pertanyaan?
Sudah selesai? Nah,